Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal UAS atau ujian akhir semester atau penilaian akhir semester sama saja. Bahasa Inggris mata pelajarannya kelasnya adalah kelas 9 pada semester 2 yang nanti akan insya Allah dilaksanakan bareng dengan penilaian tengah semester pada kelas 7 dan kelas 8. Jadi yang kelas 9 yang dihadapi adalah ujian akhir semester 2. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal PAS ini dengan cepat. Bahkan tanpa membaca soal saja sudah bisa mengerjakan, tapi tidak semuanya. Langsung saja kita lihat pola-pola soal ujian akhir semester kelas 9 semester 2. Nah, yang pertama ini adalah soal seperti ini. Ini kemarin sudah dibahas di video lengkap dengan teorinya, soal tentang naratif. Taunya naratif dari mana? Ini, one day, suatu hari. Kalau keterangan waktunya tidak jelas, lampau, suatu hari, once upon time, long time ago, itu namanya naratif teks. Ini tidak perlu dibaca semua, dari one day sampai the forest ini kalau dibaca semua memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya adalah dilihat soalnya terlebih dahulu. Nah ini, soal yang pertama, where was the tiger sleeping? Ini, kata kuncinya adalah di mana. Pertanyaannya ini menanyakan tentang tempat. Kemudian yang ditanyakan apa kata kuncinya? Selain menanyakan tempat, yang ditanyakan adalah tempatnya harimau tidur. Where was the tiger sleeping? Ya, caranya selanjutnya adalah setelah temu kata kuncinya, ketemu ya. Maksud saya ketika ketemu kata kuncinya dalam pertanyaan ini, cari kata kunci tersebut di bacaan. Mana yang harimau tertidur? Mana? Cari di sini. One day while a mouse deer was walking in the forest, he saw a big black snake sleeping under the tree. Nah ini ada sleep, tapi yang tidur bukan harimau tapi ular. Terus mana harimau tidur? Nah ini nih sleep, ada lagi ya. Nah ini, he suddenly fell on top of tiger which was sleeping not far from the snake. Harimau yang tertidur tidak jauh dari ular. Nah, di mana harimau tertidur? Tidak jauh dari ular. Cari yang ada ularnya. Mana? Nih, jawabannya yang C. Walaupun kita tidak tahu arti dari bacaan ini, kita tahu jawabannya C dan benar nanti insya Allah jawabannya juga C. Kalaupun kita terjemahkan bacaan ini satu persatu. Tapi memakan waktu yang sangat lama itu kalau ujian. Kemudian yang kedua, the tiger bla 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 after the black snake twisted him. Sama, cari kata kuncinya dulu, harimau titik-titik setelah ular hitam melilitnya. Ya cari yang ular hitam melilit harimau. Di mana? Ya, ini. Snake twisted him, harimau mana? Ya, dicari. Nah, ini. Ini ya. Nih, twisted. Ini. Sama. Twisted, the snake twisted sama ya. The snake twisted itself. Ya, ini bacanya gimana? Ini maksudnya adalah melilit ya. Ular itu melilit ya, atau mengaitkan dirinya sendiri semakin kuat dan semakin kuat sampai the tiger could not breathe. Harimau tidak bisa bernafas. Mana jawabannya? Nih, ya, could not breathe, tidak bisa bernafas sebagaimana biasa. Kemudian yang ketiga, the snake twisted itself tighter and tighter until. Nah, maksudnya the underlined word means apa? The underlined words mean kata yang digaris bawahi ini maknanya apa?
ular itu melilitkan dirinya sendiri semakin keras dan semakin keras. Semakin mana? Ya, ini kalau tidak tahu artinya, kita lihat pola yang sama saja. Tighter and tighter, ya, stronger and stronger. Jadi A jawabannya, semakin kuat dan semakin kuat. Jadi seperti itu cara mengerjakan soal naratif yang berpola seperti ini. Kalaupun kita mau terjemahkan satu persatu juga hasilnya sama. Yang tidak ingin menerjemahkan bisa di skip ke bagian selanjutnya. Ini kita akan melanjutkan dengan ganti cara ketika kita menerjemahkan teks ini. Sebenarnya ini artinya apa toh? Suatu hari ketika mouse deer ini apa? Kancil ya. Mouse itu tikus, deer itu rusa. Padahal mouse deer ini artinya kancil. Ketika kancil sedang berjalan-jalan di hutan, dia melihat ular hitam besar tidur di bawah pohon. Ketika dia melihat ular, kancil itu takut. Ketika dia ingin untuk berlari dari ular, dia tiba-tiba jatuh di atas harimau yang sedang tidur tidak jauh dari ular. Harimau bangun dan menangkap kancil itu. Dia memberitahu kancil bahwa dia akan memakan kancil itu, memakan dia kancil ini maksudnya, untuk makan siang. Tolong jangan makan aku sekarang, kata kancil. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Lihat, kata kancil. Itu adalah sabuk raja, sabuk atau ikat pinggang milik raja. Dia menyuruhku untuk menunggu di sini dan melihatnya ketika dia sedang berada di dalam hutan. Nah, terus the tiger looked at the snake and said, harimau melihat pada ular dan berkata, that is a beautiful belt. Nah, itu adalah sabuk yang indah atau cantik. Maksudnya sabuk itu indah, padahal itu tadi apa? Ular ya. Saya perlu sabuk atau ikat pinggang seperti itu. Bisakah aku memakainya? Harimau bertanya pada kancil. Oh baiklah, kata kancil. Sehingga atau jadi dia mengambil ular dan mengalungkannya di sekitar atau di sekeliling harimau. Kemudian ularnya bangun dan melihat harimau. Ular itu melilitkan dirinya sendiri semakin kuat atau semakin ketat dan semakin ketat sampai harimau tidak bisa bernapas. Harimau menyuruh kancil untuk membantunya, tetapi kancil telah pergi atau berpaling dan pergi menuju ke dalam hutan. Nah ini artinya. Jadi ketika kita paham artinya, jawabannya juga tetap seperti tadi. Ketika kita tidak paham artinya pun, ketika kita tahu caranya mengerjakan, ya tetap bisa menjawab soal dengan betul. Kemudian selanjutnya adalah soal jenis report. Ini tidak perlu dibaca soalnya juga. Kita cari what did the term hospital originate from. Jadi rumah sakit ini berasal dari mana? Cari di awal kalimat. Dari kata Latin hospitalis, bukan, kan ini bukan kata yang ditanyakan, kan term itu adalah keadaan ya. Jadi bukan kata. Nah, ini kan dari Latin word, kata Latin. Salah. Berarti lanjut ke kalimat berikutnya. Kalimat pertama tidak ada ya, kalimat berikutnya. Nah ini hospitals were first built in Greece. Pertama kali dibangun di Greece. Ini Yunani. Ya, jadi jawabannya yang Greece. Nih, yang D, Yunani. A Greek word, Greek itu adalah orangnya, orang-orang Yunani. Greece ini adalah negaranya, negara Yunani. Ini sama ini orangnya Yunani, ini negara Yunani. Ya. Terus yang kedua, the second paragraph mainly tells us about. Paragraf kedua ini tentang apa? 1, 2 ini ya.
Hari ini atau sekarang-sekarang ini rumah sakit menyediakan. Nah, berarti ini jawabannya adalah nih C ya, service atau services, jasa-jasa provided by a hospital. Jasa yang disediakan oleh rumah sakit. Today hospitals provide. Nah, ini hanya dilihat di kalimat pertama saja sudah ketemu jawabannya. Kemudian yang terakhir, the word means, the word pathology. Sorry, ini tidak ada ya, kebanyakan ini. The word pathology in paragraph 3 means the study and treatment of. Di paragraf 3 ada patologi yang berarti apa? Nah, ini kemampuan kita memahami kosakata ini tidak, ya semakin banyak kita tahu ya semakin mudah. Patologi adalah the causes and effect of diseases. Nah, ini penyebab dari sebuah penyakit, itu namanya patologi klinis, itu ilmu kedokteran atau ilmu IPA ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, kemudian ketika ada soal seperti ini, bored, exhausted, tired, ini capek, ya. Terus lelah, ya ini sama saja ya ini. Ini teks tentang advertisement. Advertisement itu adalah iklan. Jadi, leave the busy big city for a while. Tinggalkanlah kota yang sibuk untuk sementara dan menuju area yang indah di selatan Bandung, di mana kamu bisa relax, santai. Nah, ini tidak usah dibaca ya, langsung dilihat soalnya saja. What is the mountain covered with? Ini menanyakan apa ya. Jangan lupa kata tanyanya menanyakan apa, kemudian kata kuncinya apa. The mountain covered with. Nih, covered, cari covered di teks mana? Ya. Nah, ini ketemu ya. Is a mountain range covered with tea plantation. Diselimuti atau dikelilingi dengan tanaman teh. Cari yang ada tea plantation. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 2, from the text above we know that the weather in situ Patenggang is, cuacanya gimana itu tadi? Ya cari di kalimat pertama. Ini intinya itu biasanya tidak jauh-jauh dari kalimat pertama kalau tidak ada kata kunci. Ya. Nah, di mana kamu bisa rileks, menghirup udara segar dan, nah ini cuacanya apa kalau menghirup udara segar? Jadi jawabannya adalah cool. Cool itu segar, kalau cold, C-O-L-D itu artinya dingin. Jadi cool ini ya. Ini cool. Kemudian selanjutnya, nah ini teks seperti ini adalah sebuah teks naratif. Sudah ada di video sebelumnya pembahasan lengkap tentang naratif teks, teorinya. Ini tidak perlu dibaca soalnya seperti itu. Tidak perlu dibaca teksnya. Nanti kalau dibaca teksnya juga memakan waktu yang lama. Kalau kita paham teorinya naratif teks, ya, bisa dilihat di video sebelumnya tentang naratif teks, sudah dijelaskan lengkap di situ. Intinya adalah naratif teks adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi hal yang kosong ini nomor 1. On their way, they, mana bentuk kedua? C jawabannya. Ini C ya. Find, found, menemukan ya, C. Kemudian yang kedua bukan verb ya, tapi kata hubung, konjungsi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya conjunction. Dan sebelum, sesudah, tetapi. Kuda masuk ke ladang, titik-titik memakan semangka, one after another, satu setelah yang lain. Nah, ini apa? To his heart's content, menuruti hawa nafsu. Jadi apa kira-kira? Sebelum atau setelah atau dan ya? Kuda masuk ke ladang dan memakan.
Jadi jawabannya adalah A. Kemudian yang ketiga, ini kalau verb kata kerja ndak usah mikir, ndak usah dibaca soalnya, cari yang verb bentuk kedua, yaitu D ya. Verb pertama take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken, taken tulisannya bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, nah ini agak membaca karena ini konjungsi atau conjunction atau kata hubung. The rabbit witnessed, kelinci melihat apa yang terjadi. Bla bla bla, kosong, ini titik di sini. Petani pergi, kelinci mengendap-endap masuk ke dalam ladang. Berarti setelah petani pergi. Jadi kelinci mengendap-endapnya itu setelah petani pergi. Jawabannya yang B. Bukan karena petani pergi, setelah. Jadi kelincinya menunggu ketika petani tidak ada di ladang. Nah, ini bagian terakhir adalah soal essay singkat. Jadi kita bisa dengan mudah mengerjakan soal ini. Ini adalah konjungsi, tapi essay bukan pilihan ganda. Ini jawaban singkat. Complete the sentences by conjunctions. Lengkapi kalimat ini dengan kata hubung. Or artinya atau, but artinya tetapi, so artinya sehingga atau jadi, although artinya walaupun, because artinya karena. Yang pertama, nah ini kita paham artinya dulu. Jack never showed up for work on time. Jack tidak pernah, ini sudah mengandung negatif, ini never. Never, tidak pernah datang ke pekerjaan atau datang di tempat kerjanya atau datang bekerja juga sama saja. On time, tepat waktu, titik-titik, dia kehilangan pekerjaannya ya. Dia tidak pernah datang tepat waktu, dia kehilangan pekerjaannya. Kira-kira apa kata hubung yang tepat? So ya, sehingga. Jadi dia tidak pernah datang tepat waktu sehingga dia kehilangan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, shall I bring my computer games to your house? Bla bla bla. Do you want to play at my house? Nah ini, akankah saya atau seharusnyakah saya membawa komputer game saya ke rumahmu, titik-titik, kamu ingin bermain di rumah saya. Nah ini pilihan, jadi jawabannya adalah atau. Jadi saya yang kesana bawa permainan atau kamu ingin main ke rumah saya. Seperti pengen minum teh atau kopi. Nah, ini atau yang menyatakan pilihan. Atau. Learning geography is hard, bla 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 interesting. Nah ini, belajar geografi sulit, titik-titik, menarik. Nah, ini sulit, menarik. Nah, bertentangan total. Yang di sini sulit, yang di sini menarik. Maka kata hubungnya di sini adalah tetapi. Tetapi itu digunakan untuk keadaan yang bertentangan total. Dia jelek tetapi rajin. Ya, jeleknya ini kan sifat negatif, terus rajinnya ini sifat positif. Tengah-tengahnya penghubungnya adalah tetapi. Anak ini durhaka tetapi malas. Lah itu salah tetapinya. Durhaka ini kan negatif, malas juga negatif. Anak ini tampan tetapi males. Nah itu betul, tampan itu kan sifat positif, males itu sifat negatif ya. This boy is handsome but lazy. Nah itu betul ya. Kemudian yang keempat, the weather was bad, cuacanya buruk, we cancelled our trip into the city, we stayed home and watched TV. Nah, cuacanya buruk, kita membatalkan perjalanan ke kota itu. Apa? Karena cuacanya buruk kita membatalkan karena ya. Kemudian yang terakhir, snakes do not have ears. Ular-ular tidak memiliki telinga, tetapi mereka sangat sensitif kepada getaran-getaran that result from the noise, yang berasal dari atau yang merupakan hasil dari suara. Ya ini nih, snakes can sense the presence of moving object. Ular-ular bisa merasakan kehadiran dari
objek-objek yang bergerak. Titik-titik mereka tidak bisa mendengar. Ya, apa? Mereka bisa merasakan kehadiran, tidak bisa mendengar. Padahal ini kan mestinya untuk yang bisa mendengar. Tapi mereka tidak bisa mendengar, jadi pakai walaupun. Jadi walaupun itu digunakan untuk keadaan yang di luar keadaan biasanya. Contohnya, walaupun hujan, saya tetap masuk sekolah. Nah, ini kan biasanya kalau hujan kan tidak masuk, tapi kalau ada keadaan di luar biasa, hujan kok masuk, pakai walaupun. Walaupun hujan saya tidur di rumah, lah itu salah. Ya kan biasa saja, walaupun hujan saya tidur di rumah, ya biasa. Tidak ada sesuatu yang di luar keadaan biasa. Ya sama, ular ini, walaupun tidak bisa mendengar, mereka bisa merasakan kehadiran objek yang bergerak. Kemudian yang terakhir ini adalah gunakan aktif pasif for the verbs in parents. Nah, ini jawabannya adalah gunakan kalimat pasif atau aktif pada kata-kata kerja yang tepat dalam kurung itu. Lembah Amazon sangatlah penting bagi ekologi di bumi. 40% dari oksigen dunia titik-titik di sana. Sudah ada ya di video kalimat aktif dan pasif. Bisa dilihat sendiri dan dipelajari. Di situ teorinya lengkap, jelas ya. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya me atau ber, kalimat pasif itu yang subjeknya di atau ter. Nah, itu intinya. Oksigen dunia diproduksi di sana apa memproduksi di sana? Diproduksi di sana. There itu di sana. Nah, sudah ada video sebelumnya 1 menit memahami there ini. Jadi kalau pasif diproduksi maka rumusnya adalah to be diikuti verb 3. Ya, ini kalimatnya to be-nya apa? Words oxygen, oksigen itu tidak bisa dihitung, to be-nya adalah tunggal ya. Is produced, diproduksi di sana. Kemudian yang kedua, Roberto is in the hospital. Roberto berada di rumah sakit. Dia dirawat apa merawat? Treat ini merawat. Di rumah sakit dia merawat atau dirawat? Dirawat. Maka jawabannya adalah pasif, to be verb 3. To be-nya apa? Lain kalimat is present ya, to be-nya he is treated. Gampang ini. Kemudian yang terakhir, nah, there di depan ini artinya apa? Ada. Kalau there di belakang ini artinya di sana. Nah, sudah ada video tepat sebelum video ini, 1 menit memahami there, bisa dilihat di situ. Ada kecelakaan yang parah di BC Downtown Street, jalan kabupaten yang sibuk ya. Jalan downtown ini kabupaten, street ini jalan. Jadi jalan kabupaten kemarin. Ini past tense berarti penunjuk waktu kemarin, lampau. Jalan kabupaten yang sibuk, yaitu yang sibuk saja ada kecelakaan ya. Apalagi yang sibuk dan bolong-bolong dan rame seperti di Kabupaten Jombang ya. Dozens of people, dozens ini adalah lusinan orang-orang ya. Jadi banyak orang melihat apa dilihat? Melihat ya, see it. Kan kecelakaan, banyak orang melihat, berarti ini diganti bentuk kedua menjadi saw ya, see, saw, seen, aktif ini melihat. Kok jadi verb 2? Lah kan ini keterangan waktunya kemarin. Including my friend, termasuk teman saya, who, yang diwawancarai oleh polisi. Nah, taunya ini pasif dari mana? Ini ada by-nya. Ini by ini adalah penanda kalimat pasif. Nah, seperti itu. Jadi maka diganti dengan to be-nya past tense diikuti verb 3. Nah, jika video ini bermanfaat, maka silahkan boleh dibagikan atau subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya, atau diberikan komentar, baik tidak apa-apa, buruk juga tidak apa-apa, yang pada nantinya akan membangun video yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Terima kasih telah melihat video ini, semoga video ini bermanfaat. Nanti akan ada video-video selanjutnya yang juga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.